Selamat pagi adik-adik, selamat pagi mama dan papa. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Debbie di sini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang istirahat kami dari malam hingga pagi ini. Kami boleh diizinkan bangun dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami agar kami mengerti akan firman yang kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca Alkitab kita dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat 73 sampai 80. Ayo kita buka Alkitabnya. Atau kalau susah membuka Alkitabnya, Kak Dewi juga punya nih catatannya ya. Jadi dari Mazmur, Kitab Mazmur pasal 119 ayat 73 sampai 80. Kita baca. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadamu, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Ya, ketika kita sudah membaca firman Tuhan, sekarang Kak Debbie mau bercerita tentang hukum Tuhan selalu adil. Tema kita pagi hari ini. Hukum itu diberikan kepada orang yang bersalah. Betul nggak adik-adik? Betul ya, tapi kadangkala hukuman berlaku tidak adil. Ada anak yang nakal tidak dihukum, tetapi anak yang tidak nakal itu justru dihukum. Kak Debbie punya cerita seperti ini nih adik-adik. Jadi ada di sebuah kelas di sekolah SD, ada beberapa anak bermain. Ada namanya Grace, Andre, Connie, juga Aldo. Andre memukul kepala Grace nih adik-adik. Dari belakangnya nih, akibatnya kepala Grace menjadi pusing. Kalau pusing gimana? Sakit sekali pusing ya. Nah, ketika Grace melihat ke belakang, ternyata di belakangnya itu ada teman-temannya yang sedang bermain juga. Ada Aldo, Connie, juga Andre. Kemudian Grace dengan sakit mengatakan bahwa siapa ya yang memukul kepala aku? Itu kata Grace. Tapi ternyata Connie dan Aldo, dia bilang begini, tuh si Aldo tuh yang memukul kepala kamu Grace, gitu. Tapi si Aldo bilang begini, bukan aku tidak memukul kepala Grace. Nah, karena si Grace-nya kesal, Grace lapor nih menghadap ke Bu Guru, mengatakan bahwa rambutnya ditarik oleh si Aldo. Dan Aldo mendapat hukuman dari Bu Guru karena membuat kesalahan ya kepada Grace. Dan yang lainnya, teman-teman yang lain tetap bermain sedangkan Aldo dihukum. Tapi adik-adik, ternyata di situ ada temannya si Tina yang melihat semua kejadian yang dilakukan Andre terhadap Grace. Dan Tina akhirnya memberitahukan nih kepada Bu Guru, Bu, sebenarnya salah, yang
Yang menarik rambutnya Grace itu Andre gitu ya. Akhirnya Aldo dibebaskan, adik-adik yang dihukum akhirnya si Andre ya. Jadi cerita hari ini, pagi ini mau melihat bahwa manusia, adik-adik, bisa saja tidak adil. Tetapi Tuhan selalu adil dalam memberikan hukuman. Ya, Tuhan memberikan hukuman bagi mereka yang tidak taat, tidak setia, dan tidak melakukan firman Tuhan. Ya, adik-adik, mengapa kita harus taat, setia, dan belajar atau mentaati firman Tuhan? Supaya kita selalu diberkati olehnya. Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Bagaimana sih, Kak, caranya supaya kita diberkati? Ya itu dia, melakukan perintahnya. Apa? Contohnya apa? Berdoa, ya kan? Terus apa lagi? Memuji nama Tuhan. Kalau di sekolah minggu, kalau disuruh kakak lainnya nyanyi, nyanyi. Jangan ngobrol gitu ya sama teman-temannya, tapi nyanyi, memuji nama Tuhan. Terus apa lagi? Membaca Alkitab seperti saat ini, setiap pagi melakukan saat teduh. Ya, kemudian apa lagi? Rajin IHMPA. Setiap hari Minggu jam 7 atau jam 9 adik-adik rajin tuh mengikuti ibadah pelayanan anak. Kemudian yang harus saya lakukan apa, Kak? Ya kita harus bersikap adil terhadap sesama. Contohnya apa nih? Misalnya adik-adik bermain, ajak teman-teman yang lain. Jangan temannya hanya lihat, tapi adik-adik bermain sendiri. Ajak bermain bersama. Terus apa lagi? Kita harus berbagi, adik-adik. Punya makanan lebih, kita harus memberikan juga teman kita yang kekurangan atau yang tidak punya makanan. Terus apa lagi? Nah, menolong. Kita harus menolong untuk teman-teman kita atau siapapun itu yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi, adik-adik, pesan hari ini untuk adik-adik juga Kak Debbie adalah kita harus bersikap selalu adil terhadap siapapun, sama seperti Tuhan yang selalu adil. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Biarlah firman ini boleh kami renungkan dan boleh kami lakukan. Biarlah kami juga sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan boleh taat, boleh setia, juga melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati sepanjang hari ini, memberkati liburan kami, memberkati kegiatan kami di rumah atau dimanapun kami berada. Kau berkati juga mama dan papa, Kau berkati juga kakak dan adik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.